Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas mengenai soal UTS di mata kuliah probabilistik statistika. Sebelumnya sorry kalau suaranya seperti ini karena lagi lagi flu aja. Iya. Oke. Di sini kita diminta untuk uji kolmograf dan Smirnov pada data pretest dan posttest seseorang di skripsinya. Di sini aku menggunakan skripsi dari Kakak Zamzam Khairani. Untuk link skripsinya akan aku cantumkan di deskripsi box deskripsi. Itulah pokoknya. Oke, kita akan masuk untuk uji coba nih. Aku akan kasih tahu kalau kita akan uji coba pretest dan posttest di data nilai kelompok eksperimen. Di sini datanya aku udah masukkan ke bagian Excel di sini. Nah, kita akan urutkan dulu deh data si pretestnya. Dengan cara teman-teman masuk ke bagian menu data, lalu pilih yang sort. Kalau teman-teman pilih yang continue with the current selection, lalu pilih butonnya sort, lalu kita oke kan. Nah, dia akan otomatis ke sort sendiri gitu. Nah, ini kita akan masuk untuk cari rata-ratanya dulu. Teman-teman pilih atau masukkan rumus average, lalu kita blok data dari awal atau 1 hingga ke 15, lalu kita enterkan. Lalu untuk standar deviasinya, rumusnya adalah stdef, buka kurung, lalu kita blok dari data pertama hingga data ke-15, kita enterkan lagi. Untuk fcum-nya kita masukkan 1 hingga 15, karena data kita kan 15 tuh. Untuk cari fs, kita ambil dari data fcum, di mana kita klik yang fcum ini, yang data awal, lalu kita bagi dengan data terakhirnya. Karena dia di sel yang sama, kita akan ikat dia dengan tanda dolar, atau lebih simpelnya teman-teman klik F4. Lalu kita enter. Kita tarik aja datanya ke data 15. Nah, sudah. Kita akan cari untuk data ke ZI-nya. Untuk cari kolom ZI. Caranya, teman-teman buat rumus sama dengan, lalu kita ambil yang data di pretest awal yang di sini. Jangan lupa buat kurung. Ini kita klik dulu, lalu kita kurangkan dengan si rata-rata. Ingat, karena dia juga di sel yang sama, kita ikat dengan tanda dolar, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasi. Kita tutup ikat dengan dolar, kita enterkan. Nah, jika sudah, kita tarik hingga data terakhir. Oke. Untuk cari FTZI-nya, kita masukkan rumus adalah nomdis. Di sini nomdis. Ini sesuaikan aja dengan Excel teman masing-masing. Di sini kalau aku diminta cari X-nya dulu. Ini pretest yang pertama dulu, masukin min, masuk standar deviasi gitu. Jadi nggak langsung dia. Di sini kita klik dulu, lalu kita masuk ke bagian min. Jangan lupa diikat dengan dolar karena di sel yang sama. Lalu standar deviasinya, lalu kita masuk untuk ke ZI-nya nih. Kumulatifnya ke ZI. Yaitu kita, karena nggak bisa diklik, kita masukin aja di kolom F4 di baris ke-7. F7 ya. Oke, kita kurung, kita enterkan. Nah, ini kita tarik aja sampai bawah. Lalu kita cari selisih dari fs dikurang ft. Ini kita seperti biasa aja, seperti ini. Kita enterkan, lalu kita blok sampai bawah. Nah, jika sudah, kita cari dihitungnya nih. Untuk cari dihitung, teman-teman masukkan rumus max. Lalu kita blok aja nih data pertama hingga data ke-15. Lalu kita enterkan. Nah, untuk cari tabel, kita harus lepasin nih salah satu datanya. Yaitu kita akan lepaskan data yang ke-15. Jadi untuk cari tabel, kita akan gunakan data yang ke-14. Teman-teman masuk untuk ke sini, ke bagian tabel uji nilai kritis uji kolmograf Smirnov. Jika teman-teman bingung untuk cari ini dari mana sih, aku akan cantumkan juga linknya di description box. Oke, karena tadi kita akan lepaskan data yang ke-15, kita akan masuk mencari atau masukin nih data yang ke-14 di kata 0,05 di sini nih. 14, nah ini dia 0,349 ini. Ingat ya, 0,349. 0,349, 0,349. Oke. Nah, ini kita udah selesai. Kita masuk ke hipotesis. Jika dia H0-nya, maka dia data berdistribusi normal. Jika H1, data tidak berdistribusi normal. Kita masukin nih untuk ke dihitungnya.
kita masukin di sini. Kalau D-nya adalah 0,154 3238 3238 19. Nah, lalu K tabelnya adalah 0,349. Nah, jika sudah, kita akan cari kesimpulannya kalau si D hitung ini lebih kecil ya dari si K tabel. Jadi dapat disimpulkan kalau data itu berdistribusi normal atau H0 diterima dan H1 itu ditolak. Oke. Atau ini dia lebih tepatnya sih. Ini data berdistribusi normal. Kita copy aja. Nah, ini. Oke, sip. Nah, kita akan uji coba pada SPSS. Di sini kita menggunakan software SPSS. Kenapa? Karena ini biar lebih mempermudah aja kalau kita uji cobanya. Di sini teman-teman masuk ke bagian variable view, lalu masukkan pretest. Huruf gede aja deh. Pretest. Lalu type-nya kita pilih numeric, lalu kita width-nya 2, decimal places-nya 0. Nah, udah. Lalu measure-nya scale, lalu kita masukin juga post-test biar sekalian aja gitu. Numeriknya kita ganti jadi width-nya 2, decimal place-nya 0. Kita oke kan, lalu measure kita scale. Nah, kita masuk ke data view. Nah, kita akan copy dulu data di pretest ini, kita masukkan ke SPSS. Nah, udah. Nah, uji cobanya gimana? Uji cobanya kita masuk ke bagian toolbarnya itu analis. Teman-teman pilih yang mana dia ini, non-parametric test, lalu pilih yang legacy dialog, lalu pilih yang one sample KS. Nah, udah. Karena kita akan uji coba yang pretest, kita akan pindahkan nih yang pretest, yaitu dengan cara klik yang pretest, lalu kita klik yang ini dan kita klik OK. Kita akan lihat di perbandingannya. Nggak usah gedein lagi ya. Kalau di sini dikatakan minnya 62 sama, dan standar deviasinya 6,49 sama, dan absolutnya adalah 1,58, atau di sini positifnya deh 1,54 sama ya. Nah, berarti yang kita uji coba di Excel dan di SPSS adalah sinkron, berarti udah. Oke, kita coba untuk yang data post test nih. Kan tadi kita cuma nyari yang pretest ya. Kita masukkan data yang post test deh biar dia sama-sama gitu. Nah, kita masukkan di sini, lalu kita masuk lagi ke data analis dan non-parametric. Ini kita masukkan lagi. Karena pretest sudah, kita pindahkan lagi, kita masukkan yang post test. Kita klik OK. Nah, ini datanya nih. Kalau kita cari AUJKS datanya secara manual, tapi di sini nih, di SPSS, ini datanya yang akan didapat. Minnya ada 82, standar deviasinya 6,4, lalu positifnya sama 1,54. Nah, udah. Oke, kita akan uji signifikansi data penelitian. Di sini kita udah ada data pretest dan juga post testnya nih. Sebelumnya data pretest sudah kita sort dulu atau copy yang sebelumnya. Nah, di sini kita cari selisihnya dulu antara si post test dan juga si pretest. Kita lakukan seperti ini, lalu kita tarik sampai ke bawah dan kita cari average-nya atau si rata-ratanya. Kita bawa rumus average, kita blok aja dari data pertama hingga data 15. Kita dapat min-nya adalah 20. Lalu kita cari XD-nya, di mana XD-nya didapat dari si D data awal ini dikurang dengan si min. Nah, jika sudah, ini kan di sel yang sama, kita harus ikat dengan dolar atau tekan F4. Nah, dapat. Oke, kini kita enter aja sampai bawah. Nah, lalu kita cari pangkat 2-nya, yaitu kita klik yang ini, kita sama dengan, kita pilih yang XD, lalu kita pangkatkan 2. Seperti ini, nah sudah. Oke, kita tarik aja, nah udah nih. Lalu kita akan cari jumlahnya dengan cara teman-teman buat sum, kurung,
Lalu kita blok aja dan kita enter kan. Di sini 0 dan di sini kalau kita tarik ke kanan, nah ini akan dijumlahin secara otomatis. Oke, kita akan langsung cari untuk bagian teh hitungnya. Untuk teh hitungnya didapat dari MD atau min rata-rata. Kita buat sama dengan MD ini. Nah, kita bagi, kan ini bagi nih. T sama dengan MD dibagi akar. Kalau untuk akar pada Excel itu adalah SQRT. Ini kita buat seperti ini. Lalu kita masukkan jumlahan dari si pangkat 2, yaitu yang ini. Nah, lalu dibagi lagi nih. Kan dalamnya N dikali N kurang 1 tuh. Buka kurung. N-nya berapa? N-nya adalah 15. Jumlah data kita 15 kan? Dan dikali 15 kurang 1 atau N kurang 1 itu 14. Nah, lalu kita buat tutup kurung lagi. Nah, kita enter kan. Dapat hasilnya, T hitungnya adalah 11,36. T tabelnya dari mana? T tabelnya kita dapat dari, kita lepaskan satu data yang 15 ini. Lalu kita lihat pada T titik presentasi distribusi ini. Nah, kita lihat pada data ke-14, karena data 15 kan kita udah kita lepas tuh. Kita ambil data yang ke-14, kita pilih yang 0025 0050. Nah, ini 14. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, nampak nggak? 2,44779. Kita copy. Kita masukkan ke bagian tabel. Mau nggak di? Oh, mau. Oke. Nah, kita lihat perbandingannya nih. Kalau T hitung, ini kan dia ada kriteria ini. Kalau dia terima H0 apabila T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Kalau kita kan T hitung lebih besar dari T tabel ya. Jadi kesimpulannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Gitu. Nah, kita masukin aja. Nah, karena H1 diterima berarti keterangannya adalah, atau kesimpulannya nih, adalah ini. Terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah gitu. Nah, kita akan masuk ke bagian SPSS-nya. Oh, sorry. Kita akan masuk aja langsung ke di sini nih untuk reviewnya nih. Di bagian menu data, teman-teman pilih yang bagian data analisis. Nah, lalu pilih nih, kan ini ada banyak nih. Kita pilih yang bagian pas di bawah sampling atau yang t-test pair to sample formats. Oke, kita klik. Oh, ini kita kecilin dulu atau kita giniin dulu. Nah, ini disuruh memasukkan variabel kita. Variabel kita adalah yang ini, yang pretest yang awalnya. Nah, udah. Lalu kita suruh dimasukkan yang posttestnya atau variabel kedua. Nah, udah. Lalu kita disuruhkan klik oke. Nah, di sini udah ada. Ini kita copyin aja. Ini kita kopikan dan kita taruh di sini. Ini kita taruh sini aja. Nah, udah. Kesimpulan kita dapat kalau minnya 62, variansnya 4/2 itu ada, jatuh testarnya atau teh hitungnya sama ya, 14,36. Nah, ini lebih rinci aja. Nah, sudah. Lalu t-tabelnya sama 2,1447. Nah, jadi ini yang kita cari di sini di Excelnya udah berhasil gitu. Nah, kita akan masuk ke bagian SPSS lagi, di mana kita akan masuk untuk uji yang pair to sample formats-nya nih. Di sini kita masuk ke analis lagi. Teman-teman pilih yang bagian compare means. Lalu kita masuk ke bagian yang pair sample test. Nah, ini. Karena kita dua-duanya mau kita apain, kita pindahin dua-duanya. Pretest pertama, lalu post test yang kedua. Kita klik OK aja. Nah, ini udah ada, kita copy deh ini deh. Copy, kita masukkan ke Word kita nih. Nah, ini sudah diketerangin kalau minnya 20, standar deviasinya 6,8. Yang tadi ya, yang ini. Standar deviasinya 6,4. Itu kayak di apain aja. Nah, lalu ada teh hitungnya 11. Teh hitung. Teh hitungnya 11. Nah, berarti udah bisa nih program kita nih.
Lalu kesimpulan yang didapat adalah hasil perbandingan nilai pasangan pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, di mana maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan setara data pretest dan posttest, yaitu terima H1 dan tolak H0. Jadi sampai sini dulu penjelasan video kita mengenai soal UTS kita. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Silahkan di-share, komen, dan like jika suka. Dan ya, have a nice day. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.